Antara gelap dan terang mustahil akan bersatu. Banyak orang bertanya padaku, kok toreko? Sebentar-sebentar jin, sebentar-sebentar gaib, santet, dukun, toreko apa kok begitu? Toreko itu tazkiyatun nafsi, usaha menjalankan ihsan, memperbagus ibadah, lahir batinnya ibadah. Ketika makin dekat dengan Allah, maka dengan sendirinya makin jadi musuh setan, dan antek-anteknya iblis semua. Itu kan sudah perjanjian iblis, kalau akan memusuhi anak cucu Adam, dan yang paling dimusuhi tentu adalah yang paling dekat dengan Allah. Seorang ahli toreko, jelas tidak ada urusan dengan setan dan lain-lain, juga bukan kerabat, tapi karena orang toreko itu paling berusaha mendekatkan diri dengan Allah, maka mereka akan makin paling dimusuhi oleh iblis, melebihi orang biasa. Iblis itu punya anak buah, dari jin dan manusia, untuk menggoda dan mengalahkan orang yang mendekatkan diri pada Allah. Usaha iblis itu menyusupkan jin masuk ke dalam tubuh manusia, dan menyusupkan orang ke dalam kehidupan lahiriah manusia, dengan menggoda, mengerecoki, mengajak ribut, mengadu domba, bisikan dari dalam dan luar. Tak cuma itu, iblis juga memberi ilmu-ilmu pada dukun santet, agar menyerang manusia yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi terjadilah serangan dari luar, berupa dari manusia yang sudah menjadi pengikut iblis, serangan dari dukun dan pengamal ilmu kesesatan, dengan bentuk serangan gaib, dan serangan dari jin yang masuk ke dalam tubuh manusia membisikkan kefasikan. Siang dan malam itu selamanya tak akan bersatu, akan selalu bertentangan antara gelap dan terang, akan selalu bermusuhan antara kebenaran dan kejahatan. Jika terang datang maka sirnalah gelap. Aneh, dan kita harus merasa aneh jika ada gelap bersatu dengan terang, jika ada siang bersatu dengan malam, jika ada kebaikan bersekutu dengan kejahatan. Aneh jika ada kebaikan tidak bermusuhan dengan kejahatan, kecuali kejahatan itu sendiri. Iblis itu selalu memusuhi kebaikan, karena iblis raja kegelapan. Jika kau dimusuhi dan digoda iblis, maka tanda kebaikan yang kamu lakukan sudah dalam rel jalannya kebaikan. Jika kebaikan yang kau lakukan kok tidak membuat iblis ingin mengganggu, malah kau harus curiga. Jangan-jangan yang kau anggap kebaikan itu adalah kejahatan yang tersembunyi. Jangan-jangan kebenaran yang kau anggap kebenaran itu adalah kesesatan yang tersembunyi. Karena setiap kebenaran yang hak, iblis itu sudah bersumpah untuk menggodanya. Setiap anak Adam yang bertakwa, iblis bersumpah untuk menyesatkannya. Kau harus curiga, jika ibadahmu tidak sedikit pun membuat iblis tergoda untuk mengganggu. Jangan-jangan jalanmu itu malah sejalan dengan iblis jika selama perjalanan kau tak berpapasan dengan iblis. Jangan-jangan kamu malah bonceng di kendaraannya iblis. Para dukun santet itu kepanjangan tangannya iblis. Mereka diberi ilmu iblis untuk menyerang siapa saja yang benar dan dalam jalan yang lurus. Kamu ibadah sudah megal-megol di depan dukun santet, kok mereka tidak tertarik untuk menyantetmu? Jangan-jangan kamu seretin dengan mereka? Jangan-jangan kamu dianggap teman dekat mereka? Atau iblis memberitahu mereka bahwa kamu itu sama dengan mereka? Atau kamu tak dianggap, karena ibadahmu sebenarnya tak ada nilainya? Ingat, antara gelap dan terang selamanya tak akan pernah bersatu. Antara kejahatan dan kebaikan tak akan pernah bersama. Jika kamu digoda iblis, diserang dukun, kok kamu takut?
berarti jelas-jelas kamu belum tahu, kalau siang dan malam itu tak pernah bersatu. Walau kamu hidup tiap hari melihat siang dan malam, tapi kamu belum sadar telah berulang kali melewati siang dan malam, dan ada di dalamnya. Allah menciptakan siang dan malam itu sebagai ibarat bagi kita bahwa kebaikan dan kejahatan itu tak pernah bersama, saling bertentangan, saling bermusuhan. Cahaya dan gelap itu tak pernah duduk bersama, hanya cahaya yang redup bisa bersama gelap, namanya remang-remang, dan cahaya itu akan sirna. Sebab siang juga akan sirna jika kegelapan kuat meraja. Di dunia ini, jika kita sudah terjun berjuang di jalan Allah dengan benar-benar berjuang, maka akan berbenturan dan bentrok dengan jalan kegelapan. Kegelapan yang jelas di bawah iblis, dan ada kegelapan yang lahiriahnya baik, tapi di dalamnya kegelapan iblis. Atau kebaikan tapi di dalamnya kekufuran. Kalau keburukan yang sudah jelas-jelas seperti ilmu hitam, santet dan sebangsanya itu sudah jelas, yang lebih sulit itu kejahatan yang dibungkus dengan kebenaran. Masyarakat umum menganggap benar, bahkan menganggap orang-orang itu suci lahiriahnya, padahal mereka di bawah Dajjal dan iblis. Mereka paling keras meneriakkan lawan Dajjal, padahal mereka membawa bendera Dajjal. Ini yang sulit dilawan, karena kegelapan yang tersembunyi. Dari Abu Dzar berkata, dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, sungguh bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Beliau mengatakan 3 kali, maka saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Musnad Ahmad 35/222. Orang-orang yang sulit dihadapi bahkan lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada umat akhir zaman, adalah para orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, tapi dibaliknya mereka pengikut Dajjal dan pengikut iblis. Kenapa ditakutkan Rasulullah SAW? Karena mereka itu orang kebanyakan tidak tahu, kalau Dajjal kan jelas wujudnya. Kalau orang-orang ini lahiriahnya baik, mengajak juga ke jalan kebaikan, memerangi kemungkaran, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, tapi perbuatan di belakang malah sebaliknya, dan orang luar tidak tahu. Orang-orang yang bekerja dengan iblis itu beda dengan orang yang bekerja misal hanya dengan siluman atau katakanlah Nyai Roro Kidul. Kalau sekelas Nyai Roro Kidul itu masih kelas teri, karena anak buahnya terbatas. Kalau bekerja dengan iblis itu umpama bekerja dengan suatu perusahaan besar, yang anak buahnya tersebar di penjuru bumi, bahkan di setiap badan manusia. Orang yang bekerja dengan iblis itu akan mendapatkan asuransi full, bahkan akan dijaga oleh iblis. Semua orang akan dibisiki bahwa orang itu baik, bahkan orang akan dibisiki bahwa orang itu wali, dan semua orang mengagungkan orang itu. Cara kerjanya sama dengan Allah mengangkat wali-walinya, makanya ada waliullah, dan ada walius syaiton, ada walinya Allah, dan ada walinya setan. Iblis juga akan menjaga orang itu dengan tentara-tentaranya, sudah dilindungi, secara di mulut orang, artinya orang kebanyakan akan memuliakan orang itu. Juga iblis membuat benteng di tubuhnya orang itu agar kebal dari berbagai serangan, karena orang itu dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Sebab iblis tidak bisa menyesatkan orang dengan perbuatan yang lahiriahnya kebaikan,
maka iblis butuh tangan dan mulut-mulut yang lahiriahnya mengajak kepada kebaikan tapi padahal diajak ke jalan menuju pengikut iblis yang akan kekal selamanya di neraka. Hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah yang akan selamat dan paham akan rahasia tersembunyi tipu daya iblis itu, karena dibukakan Allah untuk tahu. Tapi dalam perang lahiriahnya jelas orang-orang yang benar itu kalah karena musuh lebih banyak. Lalu katanya ketika kebenaran itu datang maka kebatilan itu musnah. Musnah di sini ada kalanya musnah ketika di dunia, dan ada kalanya musnah ketika di akhirat. Tetap saja kejahatan itu masuk neraka itu musnahkan. Intinya kepada kita sendiri, ketika menghadapi kenyataan seperti itu, apa tetap berjuang atau tidak? Tetap berjuang akan dimusuhi banyak orang karena lawannya jumlah kere manusia tapi dalamnya iblis, dan pengikutnya banyak, sementara diri sendirian. Ya tetap berjuang, walau kadang harus menyingkir. Seperti Rasulullah SAW juga hijrah dari Makkah ke Madinah, tetap berjuang walau tidak berhadapan langsung, berjuang kan bisa dengan gerilya. Itulah dunia, kebaikan tak seperti yang dilihat, dan kejahatan tak seperti yang orang kebanyakan sangkakan. Nabi Muhammad dulu sendirian, yang musuhi banyak, bukan karena yang musuhi lebih banyak. Lantas Nabi Muhammad itu jadi salah, Nabi yang salah, banyak itu tidak mewakili kebenaran. Sang Kiai